karena kasih-Mu. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan-pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat masa-masa pandemi ini, karena masa-masa pandemi ini memperlihatkan kepada kami hal-hal yang tidak terlihat Tuhan. Masa-masa pandemi ini mengeluarkan yang baik dari hidup kami. Masa-masa pandemi ini yang menyatakan bahwa firman-Mu, sekalipun daging kami habis, sekalipun jiwa kami habis, sekalipun raga kami habis Tuhan, tetapi Engkaulah bagian kami, Engkaulah milik hati kami, Engkaulah pusaka kami, Engkaulah yang tidak bisa dunia ambil dari hidup kami. Pandemi ini membuktikan hal yang tidak terlihat menjadi terlihat. Pandemi ini membuktikan hal yang tidak tergoncangkan menjadi tidak tergoncangkan oleh pandemi ini Tuhan. Come on jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, come on keluarga United, dimanapun kau berada, sorakan kemenangan, sorakan kemenangan, karena Tuhan bersama-sama dengan kamu, karena Tuhan bersama-sama dengan kamu. Ku menyembah, come on cheers, dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih. Come on, wherever you are, I'm strongly encouraged. Speak out your devotion. Come on, church. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya. Angkat tanganmu, katakan, yakin Kau hadir di sini. This is our devotion, Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Come on, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan dimanapun kita berada. Come on. Woo! Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih. Wonderful karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam-Mu. Janji-Mu Tuhan, bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya kemenangan adalah bagian kami Tuhan.
Angkat hatimu, angkat suaramu. Come on. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Sekali lagi, dengan segala keyakinan kita, dengan segala hati kita katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, segala terobosan terjadi, segala luka disembuhkan, kesembuhan terjadi di sini. Terjadi saat ini, terjadi seketika ini. Karena Allah yang kami percayai, Allah yang ada di present kami, Allah yang ada di saat ini. Tepuk sembah dia, come on. Sorakan kemenangan, serukan kemenangan. Haleluya. He is closer than the air that I breathe. Dia hadir in every moment. Here, dia hadir di masa lalu kita. Dia hadir di future kita. Well, I want to tell you what. Dia hadir. Dia ada di hati kita. In every circumstances. Dia ada di hati kita saat ini, di setiap, in every each heart. We are not in a hurry, Lord. We will let your spirit, we will let your spirit leading us. Karena hanya di hadirat-Mu Tuhan, something inside us change. Hanya di dalam hadirat-Mu sesuatu dalam hidup kami berubah. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sesuatu yang tidak terlihat itu berubah. Kalau hari ini saudara berasa bahwa saudara dipelihara oleh Tuhan, thank you. Kalau saat ini saudara merasa di depan saudara ada tanjakan-tanjakan terjal, keep thankful for it. Karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah menghilangkan tanjakan-tanjakan terjal dalam hidup saudara. Yang saya tahu dan saya percaya, Tuhan akan buat saudara semakin kuat. Dan saya percaya kekuatan saudara ditemukan di tempat-tempat yang tidak terlihat. Itu jauh di dalam kita. Saya ingat seorang ayah rohani, saya pernah bilang bahwa seluruh tekanan dari luar hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan dari dalam. Dan saya percaya bahwa di dalam saudara dan saya ada sebuah kekuatan yang tidak akan pernah bisa terbendung oleh apapun. Sebuah kekuatan yang akan menghasilkan tekad,
Sebuah kekuatan yang akan membuat kita untuk keep going and keep going and keep going. Sebuah kekuatan yang akan membantu kita untuk kita jatuh dan kita bangkit lagi. Saya percaya kekuatan kasih Kristus itu ada dalam setiap kita. So hari ini, for whatever our circumstances, however our circumstances, realize that God is loving us, that God is closer than us we think. Oh Tuhan, saya percaya, saya bisa membayangkan bagaimana Tuhan menanti-nantikan kita untuk kita bangkit dalam hidup ini. Bagaimana Tuhan menanti-nantikan kita untuk kita bangun dan penuh dengan kesadaran, sesadar-sadarnya bahwa kehadiran Kristus lebih nyata dari apapun. Thank you Lord. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, kalau saudara memungkinkan, bolehkah saya ajak setiap Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri? Kalau hanya memungkinkan, angkatlah tangan saudara, satu tangan taruh di dada dan katakan, God, salah satu kebaikan-Mu dalam hidupku adalah ketika Engkau menebus hidupku Tuhan. Dan aku beroleh akses penuh untuk aku datang menghampiri tahta kasih karunia. So pagi hari ini Tuhan, gak lagi penting di mana situasiku, gak lagi penting di mana medan pertempuranku, gak lagi penting bagaimana medan kehidupanku Tuhan. Tapi yang terpenting, karena aku tahu di dalam hatiku ada sesuatu yang berharga, yaitu milik pusakaku, yaitu Kristus. So hari ini Tuhan, kami mau angkat pujian ini bersama-sama dengan keluarga kami dimanapun kami ada Tuhan. Kami mau beri yang terbaik, kami mau katakan apa jiwa kami Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Sama-sama ya.
datangi setiap medan pertempuran kami dengan nama Tuhan yang besar. Kami menyerang setiap keadaan kami. Kami mau rampok keadaan pandemi ini karena kami tahu Tuhan yang besar yang ada di dalam kami hanya akan mengeluarkan yang terbaik dari hidup kami. Tuhan yang besar yang dalam hidup kami hanya akan membuat kami kuat. So kami mau katakan pada setiap kondisi kehidupan kami, we are a big God. We have 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 a big God. Come on, church. Wherever you are, if you want to believe that we have a big God, come on, shout His name, Jesus. Jesus, we thank what we have here. Jesus, we thank what we have here. Jesus, thank you for your cross. Thank you for the message. Thank you for your love. Because of you, we can win in this life. Because of you, kami dapat duduk di tempat yang menang. Kami dapat lihat dari ketinggian. Karena Engkau, kami dapat lewati kehidupan ini, Tuhan. Karena Engkau, kami kuat. Karena Engkau, kami bangkit. Karena Engkau, kami maju. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Woo! Saya undang Bapak rohani saya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengar baik-baik saudaraku. Kita sering tarik Tuhan untuk menggenapi apa yang menjadi rencana kita. Kita sering tarik Tuhan, kita paksa Tuhan untuk ikut apa yang menjadi mau kita. But the question is, apakah hidup kita telah menjadi penggenapan firman Tuhan? Dengar baik-baik. Kita boleh punya target, kita boleh punya mimpi, kita boleh punya desire, kita boleh punya passion, kita boleh punya purpose.
Tapi sadarkah saudara bahwa seringkali kita berdoa, kita tarik Tuhan, kita paksa Tuhan, kita minta Tuhan. Gak tahu gimana caranya. Tuhan, ini targetku, ini mimpiku. This is what I want. Ini yang gue pengen, ini yang gue mau Tuhan. Dan kita seringkali menjadikan Tuhan sebagai objek. Kita sering jadikan Tuhan untuk menjadi objek pemuas untuk apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita. Bahkan seringkali kita manfaatkan Tuhan untuk tujuan kepentingan kita. Maukah saudara bersama-sama dengan saya? Maukah saudara bersama-sama dengan saya lewat pujian ini menyatakan kepada Tuhan, Lord, this is our life. Ini hidup kami. Dan kami mau jadikan hidup kami adalah hidup yang menggenapi firman Tuhan. Kami mau jadi hidup kami adalah hidup yang menggenapi seluruh rencana-Mu dalam kehidupan kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Come on, sing it out, church. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, oh, oh. Bayangkan kalau hidup kita jadi bukti dari kebesaran Tuhan. What a beautiful life. What a beautiful life. What a beautiful life. Kamu teduh sejenak. Saya minta musik naikkan pujian ini.
Maukah saudara-saudara bersama dengan saya memberikan hidupmu untuk menjadi bukti kebesaran Tuhan. Sehingga siapapun yang kau jumpai, siapapun yang Tuhan pertemukan di dalam hidupmu, listen, your life menjadi bukti kebesaran Tuhan. Your life, hidupmu menggenapi firman Tuhan. Gloria ta kashikara lava kashikatara bakashikara. Yes, kakashikata kasikara. Saudara boleh naikkan pujian ini di rumahmu, di kamarmu. You are in me, and I am in you, Lord. Glory to God. Lord, this is a worship. This is our praise. We give to you, to the only one, the name above all name, King of all kings, Lord of lords. Receive the honor, receive the glory. Thank you, Jesus. Wonderful name, awesome God. Your miracle maker in every people's life. And you are here to be glorified. You are here to be glorified. You are here to be glorified. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Speak to every heart. Speak to every heart. Now this is your time to speak. Urapi hambamu. Ada tarikan untuk menyampaikan pesan kudusmu bagi kami. Kami percaya firmanmu, ya dan amin. Firmanmu powerful, firmanmu ajaib, firmanmu menguatkan kami. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Hallelujah. To God be the glory forever, 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 Lord, forever, Lord, forever, Lord. Amen. Oke, siapkan hati saudara, prepare your heart. Ada Tarigan akan menyampaikan sesuatu buat setiap kita. Firmannya sudah dipersiapkan. Saya percaya ada message yang powerful. Oke, this morning. Dan saya persilakan untuk Ade Tarigan, rekan sekerja saya di Isra, sama-sama membangun sesuatu untuk pergerakan, untuk membuat Indonesia lebih sejahtera. Oke, Ade Tarigan, can you hear me? Yes, Coach. Ade Tarigan bisa ya? Oke. Misalnya. Oke. Bung Ade, silakan. Boleh menyampaikan pesan buat kita. Kalau sebentar, saudara-saudara yang bisa mendengar suaranya Pak Ade, boleh kasih mungkin kasih tanda jempol gitu supaya. Oke, sip. Oke, fix. Oke, silakan Pak Ade. Oke. Ya, shalom semuanya. Halo. Terima kasih buat Kak Oci dan semua pengurus, semua teman-teman yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Rasanya terakhir menyampaikan firman Tuhan di gereja ini kalau nggak salah
pada waktu itu saat masih kebaktian di Majesty rasanya, kalau nggak salah waktu itu. Jadi udah lama sekali ya. Jadi mungkin beberapa sudah mengenal, juga beberapa mungkin belum. Saya Ade Surya Tarigan dari Serpong ya. Jadi saya bersama dengan istri tinggal di Serpong. Nah, pada hari ini saya berharap semua kita percaya bahwa Tuhan itu baik buat kita ya. Tuhan itu baik buat setiap kita. Tuhan baik buat saudara dan saya. Nah, hari ini kalau saudara senang dengan judul khotbah, mau catat-catat khotbah, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya mau kasih tema hari ini adalah sabar dalam kesesakan ya. Saya ingin beri tema pada hari ini adalah sabar dalam kesesakan. Nah, coba kita lihat sama-sama firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita, Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kita akan sama-sama lihat firman Tuhan Mazmur pasal 37, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Ya, coba kita lihat sama-sama kembali Mazmur 37 ayat 39. Ini yang saya ingin tekankan dari dua ayat firman Tuhan yang kita baca barusan bersama-sama. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Bilang sama saya, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ya, dikatakan demikian. Ia adalah tempat perlindungan mereka. Siapa mereka? Orang-orang benar. Pada waktu kesesakan. Coba sekali lagi ya. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka. Siapa mereka? Orang-orang benar. Pada waktu kesesakan. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa cermati, kita bisa lihat sama-sama bahwa yang namanya kesesakan itu bagian daripada perjalanan orang-orang benar. Jadi intinya begini, kita nggak bisa berkata bahwa Pak, saya ini kan sudah kebaktian, saya ini sudah memberi, saya ini sudah melakukan semua aktivitas-aktivitas ibadah dan lain sebagainya. Lalu kita berharap kepada Tuhan bahwa semuanya yang berupa hal-hal yang bersifat kesesakan dalam kehidupan kita, itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ada banyak orang di masa-masa seperti ini bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau? Kenapa ini terjadi? Kenapa saya mengalami ini? Padahal saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu, dan semua hal-hal rohani yang dia utarakan kepada Tuhan. Tapi saya mau beritahu kenapa kita demikian, karena kita tidak menyadari atau belum menyadari bahwa kesesakan adalah bagian daripada perjalanan kehidupan orang benar. Selama ini kita hanya mendengar berita bahwa ketika ikut Tuhan mungkin semuanya lancar, ketika ikut Tuhan semuanya beres, ketika ikut Tuhan tidak ada persoalan yang terlalu berat dalam kehidupan kita. Tetapi dari ayat firman Tuhan yang kita baca, kita mengerti bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan orang benar pun mesti siap menghadapi yang namanya kesesakan dalam kehidupan. Nah, kesesakan ini ya seringkali dimanapun kita berada bisa terjadi, kapanpun, tiba-tiba. Bahkan tanpa kita kasih tahu alamat rumah kita aja, kesesakan bisa datang. Nah, oleh karena itu hari ini sama-sama kita pelajari, karena kesesakan adalah bagian daripada perjalanan kehidupan orang benar. Nah, makanya firman Tuhan mengajar kita bagaimana kita melewati setiap kesesakan yang terjadi dalam kehidupan. Karena kesesakan bagian dari perjalanan kehidupan orang percaya juga. Oleh karena itu hari ini saya rindu kita semua sepakat, kita semua berdamai dengan kesesakan yang sekarang sedang terjadi.
Berdamailah dengan semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Berdamailah dengan kesesakan yang terjadi hari-hari ini. Karena kesesakan memang juga bagian daripada perjalanan hidup orang percaya. Nah, firman Tuhan mengajar kita. Ya, firman Tuhan mengajar kita bagaimana caranya kita menghadapi yang namanya kesesakan dalam kehidupan. Yang pertama, coba kita lihat sama-sama. Ya, yang pertama coba kita lihat Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15. Bagaimana caranya kita menghadapi kesesakan dalam kehidupan? Yang pertama Mazmur 50 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku, kata firman Tuhan. Jadi yang pertama, firman Tuhan mengajar kita. Ya, firman Tuhan mengarahkan kita. Firman Tuhan menuntun kita saat kita menghadapi, memikul, melewati situasi dan kondisi kita alami kesesakan dalam kehidupan. Firman Tuhan mengajar kita, ini loh caranya. Yang pertama adalah saudara dan saya diminta untuk berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Bukan menggerutu kepada Tuhan. Tuhan minta kita berseru kepada Tuhan. Artinya berseru adalah kita berseru, kita berteriak kepada Tuhan. Yang artinya kita menjadikan Tuhan satu-satunya tempat di mana kita bersandar. Tempat di mana kita berserah. Kalau kita menggerutu kepada Tuhan, itu artinya kita tidak setuju dengan semua yang sedang terjadi. Karena biasanya orang yang menggerutu selalu berkata, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa mesti begini? Harusnya kan begini, harusnya kan begini. Coba deh kalau kayak gini. Nah, orang yang suka menggerutu justru seringkali jadi seolah-olah dia lebih pintar dari Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya berseru. Bukan menggerutu. Berserulah kepada Tuhan. Nah, Alkitab ajar kita bagaimana kita bersekutu dalam doa-doa kita. Tuhan mau supaya saudara menutup pintu saudara, jendela kamar saudara, dan saudara berseru kepada Tuhan. Di tempat tersembunyi bersama hubungan saudara dengan Tuhan. Tetapi hari-hari ini banyak orang yang justru berserunya di sosmed. Justru berserunya di status sosmed mereka, di status Facebook mereka, di status Instagram mereka. Sambil nulis status Tuhan tolong, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu kita bukan berseru kepada Tuhan, kita pengen minta belas kasihan dari orang lain. Bisa bayangin nggak? Ini manusia luar biasa ya. Ternyata bukan cuma soal kekayaan, bukan cuma soal harta pamer mau ditunjukkan kepada banyak orang. Ternyata dalam hal kesusahan pun seringkali kita cari-cari perhatian orang. Alkitab ajar kita bukan buat itu. Dalam kesesakan firman Tuhan ajar kita berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Bukan menggerutu. Nah, saudara, seringkali ilustrasi yang akan saya sampaikan ini sudah sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi saya mau sampaikan sekali lagi untuk merefresh kita tentang menggerutu dalam kehidupan. Nah, di Indonesia Timur ada seorang nelayan yang sedang menjemur ikan di sana. Dan singkat cerita ketika sedang menjemur ikan, lalu apa yang terjadi, awannya mulai gelap. Lalu dia tarik ikannya masuk ke tempat ya untuk dia enggak kena hujan daripada ikannya. Dan singkat cerita begitu udah dimasukin semua ikan-ikannya, enggak lama kemudian awannya terang lagi, ada cahaya lagi. Lalu dia lihat ke langit, oh ada cahaya lagi. Ya biar ikan-ikannya cepat kering, dia taruh lagi ikannya, dia jemur lagi ikannya. Selang beberapa waktu lamanya, enggak lama kemudian dia lihat lagi ke langit, wih awannya mendung lagi. Lalu dia marah, dia menggerutu kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan tidak pintar atur cuaca, biar Tuhan turun sini jemur ikan, saya yang naik atur cuaca. Ini ciri daripada orang yang menggerutu. Seolah-olah dia lebih hebat, dia lebih baik, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan meminta saudara dan saya hari-hari ini
Tuhan mau supaya saudara dan saya dalam melewati setiap masa kesukaran, melewati masa kesesakan, Tuhan mau kita hanya berseru kepada Tuhan. Dan ending daripada perseruan kita kepada Tuhan, di situ dikatakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan namaku. Tuhan mau lewat kesesakan ini, goalnya hidup saudara dan saya itu memuliakan nama Tuhan. Karena kalau pakai sekedar kekuatan kita untuk melewati setiap persoalan yang ada bukan kita memuliakan Tuhan, tapi kita merasa bahwa semua ini bisa lewat hanya karena kekuatan kita. Tetapi Tuhan mau setiap segala situasi, kondisi yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, goalnya sederhana supaya lewat hidup kita, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan boleh dipermuliakan lewat kehidupan kita. Karena itu Alkitab mengajar kita cara menghadapi kesesakan. Yang pertama adalah berseru kepada Tuhan. Yang kedua sekarang, kita lihat sama-sama. Yang kedua, bagaimana caranya yang Alkitab sodorkan kepada kita untuk kita melewati setiap kesesakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Buka dengan saya Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Kita akan lihat di sana Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan rindukan untuk kita boleh melewati setiap kesesakan yang ada dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Amsal 24 ayat 10 firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi yang pertama Alkitab mengajar kita cara menghadapi kesesakan dengan berseru kepada Tuhan. Yang kedua, Alkitab mengajar kita cara menghadapi kesesakan dengan cara ini. Jangan sampai saudara dan saya tawar hati. Tuhan mau dalam kita melewati setiap kesesakan yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan tawar hati, saudara. Jaga hati saudara untuk kita jangan sampai tawar hati. Karena kalau orang sudah tawar hati, disuruh ngapa-ngapain juga udah nggak mau, disuruh belajar juga nggak mau, dinasehati juga nggak mau. Kehidupannya bukan lagi berserah kepada Tuhan, tapi udah mulai pasrah. Nggak lagi ada gairah untuk menjalani kehidupan. Kenapa? Karena sudah tawar hati. Dan firman Tuhan berkata, kenapa kita tidak boleh tawar hati dalam menghadapi kesesakan? Karena pada waktu kita tawar hati dalam menghadapi kesesakan, disitulah kekuatan kita mengecil. Kecillah kekuatanmu. Untuk menghadapi kesesakan diperlukan sebuah kekuatan. Dan kalau kita tawar hati, maka di situ kekuatan kita akan kecil. Apalagi lewat situasi dan kondisi yang sekarang, yang sama-sama kita hadapi bahwa kita sering sama-sama dengar info bahwa kita harus menjaga imunitas tubuh kita, menjaga kekuatan imun kita dengan berbagai macam cara. Ya, olahraga, berjemur, dan lain sebagainya. Dan kalau kita tawar hati, maka secara otomatis itu akan menurunkan imunitas tubuh kita. Dan itu akan membuat kita menjadi lemah, bahkan kita akan jadi rentan oleh berbagai macam jenis penyakit yang ada. Firman Tuhan mengajar kita cara menghadapi, melewati setiap kesesakan dalam kehidupan. Jangan tawar hati. Saudara nanti coba bisa lihat dalam kitab Kejadian tentang ketika Ishak menghadapi kekeringan. Ishak menghadapi masa-masa sukar dalam perjalanan kehidupannya. Dan di ayat demi ayat, kalau tidak salah di Kejadian pasal 26, kalau tidak salah. Dan di ayat demi ayat itu, di situ dikatakan ada bagian tertentu yang dikatakan, maka menaburlah Ishak. Lalu Tuhan memberkati Ishak. Ya, 100 kali lipat ganda dan lain sebagainya. Yang saya ingin garis bawahi di situ, maka menaburlah Ishak di tengah masa kesulitan.
Saya tidak bicara yang lain tentang menabur, tapi saya lihat hal yang sederhana bahwa di tengah masa kesulitan yang sedang terjadi, Ishak tidak tawar hati, Ishak tetap pergi ke ladang, bekerja dengan menabur benih. Banyak kita hari-hari ini dalam kesesakan yang sedang terjadi, dalam kesusahan yang sedang terjadi, justru kita menjadi tawar hati terhadap semua yang sedang terjadi di sekeliling kita. Sehingga kita tidak bisa berdamai dengan situasi, bahkan akhirnya kita tidak punya ide, nggak lagi lahir ide-ide yang segar, karena tidak ada semangat dalam kehidupan. Saya percaya bahwa kata antusias, itu akar katanya, itu adalah saya pernah baca itu entheos, yang artinya Tuhan di dalam. Saya yakin kalau kita betul-betul meyakini bahwa Tuhan ada dalam diri kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, Dia penolong kita, pribadi yang menghibur kita, maka saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, sehingga kita tidak perlu tawar hati dalam melewati segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Jangan tawar hati, saudara. Saya karena banyak berteman ya, karena saya hamba Tuhan, jadi lingkungan saya hamba-hamba Tuhan. Jadi saya akan banyak ceritakan saja tentang hamba-hamba Tuhan yang ada di sekeliling saya. Beberapa dari mereka juga saya melihat sudah mulai mengalami yang namanya tawar hati terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Beberapa di antara mereka udah mulai malas gitu. Artinya biasanya mereka khotbah ketemu orang ya, di atas mimbar, di panggung mereka ketemu orang ya. Lalu mereka berkata, aduh saya enggak bisa lah kalau khotbah direkam pakai kamera, saya enggak bisa lah kalau khotbah pakai Zoom. Jadi mereka udah enggak mau lagi mengembangkan diri, sehingga beberapa dari antara mereka ya udahlah, pasrahlah sampai tunggu nanti aja sampai semuanya beres untuk mereka boleh bisa kembali berkhotbah di hadapan orang banyak. Saya sering kali dorong rekan-rekan saya untuk berkata, ayo belajar. Jangan kita tidak mengupgrade diri kita, karena kita percaya bahwa pasti ada sesuatu yang bisa kita gali dari setiap peristiwa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa dari antara mereka mulai bangkit dan belajar sesuatu. Tapi jangan salah, beberapa di antara mereka juga masih dalam kondisi yang berputus asa, dalam kondisi yang patah semangat. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita, cara kita menghadapi kesesakan dalam kehidupan, jangan kita sampai tawar hati. Yang ketiga, saudara, yang sama-sama kita bisa pelajari dari cara menghadapi kesesakan. Ya, cara menghadapi kesesakan. Roma 12 ayatnya yang ke-12 ya, Roma 12 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan buat kita semua di situ. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Nah, ayat firman Tuhan ini yang saya jadikan judul khotbah saya. Sabarlah dalam kesesakan. Jadi ternyata Tuhan mengajar kita lewat firman-Nya. Tuhan menuntun kita lewat firman-Nya untuk melewati setiap kesesakan yang terjadi dalam kehidupan. Firman Tuhan membawa kita, mengajar kita dan berkata, sabarlah dalam kesesakan. Coba bilang sama-sama, sabarlah dalam kesesakan. Ya, saudara dan saya mesti sabar. Artinya jangan tergesa-gesa mau keluar di area kesesakan. Saya coba cari arti kata sabar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya temukan sabar dalam arti begini, tahan menghadapi cobaan. Atau gini, tidak lekas marah, tidak lekas berputus asa,
dan tidak lekas patah hati. Saya yakin dan percaya semua situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau saudara dan saya sabar. Nah, seringkali kita ini tidak sabar. Ya, tidak sabar tuh kadang-kadang bukan cuma soal dalam kesesakan, tapi dalam kelimpahan pun kita seringkali tidak sabar, saudara. Tapi hari ini saya tidak bicara kelimpahan dulu, saya bicara dalam kesesakan dulu. Dan firman Tuhan mengajar kita untuk gini, sabarlah dalam kesesakan. Kenapa kita diminta sabar dalam kesesakan? Saya yakin ada tujuan dalam kesesakan, makanya kita diminta sabarlah dalam kesesakan. Ada tujuan ilahi di dalamnya untuk kita bisa menggali diri kita, untuk kita bisa mengintrospeksi diri kita, untuk kita bisa memperlengkapi atau mengisi diri kita. Pasti ada hal-hal yang banyak yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya sempat posting di Instagram saya dengan kalimat yang sederhana bahwa mari kita menyikapi hal yang tidak pasti ini dengan semangat atau dorongan untuk kita belajar. Belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk memperlengkapi diri, belajar untuk menggali diri, belajar untuk mengembangkan diri. Lalu di kalimat bawah saya tulis, by the way, pasti di antara kita sudah banyak yang nambah ilmunya pada saat menghadapi pandemi seperti ini. Dan saya percaya di antara Bapak Ibu Saudara, di antara kita semua hari-hari ini kalau kita di awal pandemi kita meresponi dengan positif, saya yakin di antara kita pun pasti banyak yang sudah mengalami peningkatan. Ada banyak skill-skill baru, ada banyak pengembangan diri baru yang kita alami dalam masa-masa pandemi sekarang ini. Saya secara pribadi misalnya, dulunya saya tidak terbiasa khotbah di depan kamera, tapi dalam situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, pelan tapi pasti mulai terlatih untuk berbicara di depan kamera, pelan mulai dan pasti mulai terlatih untuk berbicara tidak di hadapan orang banyak secara langsung. Pelan tapi pasti ada skill yang nambah, ada pengembangan diri yang mulai terus berkembang dalam kehidupan. Dan bukan cuma itu, ada waktu-waktu luang yang saya pakai untuk mengembangkan diri saya. Bahkan dalam kehidupan saya juga saya mengalami bagaimana saya yang awalnya tidak mengerti akan audio dan video, tapi karena hari-hari ini dalam pelayanan berkaitan erat dengan audio dan video, saya coba untuk terus belajar dan belajar lagi, bahkan ada kalanya sampai subuh, sampai bergadang-bergadang saya terus belajar, kembangkan lagi. Dan bersyukur dengan adanya pandemi hari-hari ini, kalau saya mundur ke belakang, ternyata ada banyak hal yang ditambahkan oleh Tuhan. Ada banyak hal yang jadi diperluas oleh Tuhan dalam kehidupan saya. Itu kesaksian saya, itu yang saya alami. Saya percaya bukan cuma saya yang alami, tapi semua kita di tempat ini, semua kita yang ada di Zoom ini mengalami hal yang serupa, bahwa ketika kita mulai meresponi semua dengan benar, ada banyak hal yang kita bisa ditambahkan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang tadinya potensi-potensi yang tidak kita temukan, sekarang kita jadi temukan dan kita tahu, oh ternyata saya bisa ini juga ya. Makanya Alkitab ajar kita, sabarlah dalam kesesakan. Jangan tergesa-gesa untuk keluar dalam kesesakan. Sabar. Saya percaya ada masanya. Saya percaya ada waktunya. Dan firman Tuhan berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. 3 hal itu Tuhan ajar kita. Bagaimana kita bisa sabar, bagaimana kita bisa melewati masa-masa kesesakan dalam kehidupan. Yang terakhir saudara, saya ingin bagikan buat kita yang terakhir, ada 3 poin yang terakhir. Bagaimana kita bisa sabar dalam kesesakan. Tadi 3 poin yang pertama, cara menghadapi kesesakan. Tuhan ajar kita lewat firman-Nya. Ada 3 cara yang saya bagikan pada hari ini. Cara dalam menghadapi yang namanya kesesakan dalam kehidupan.
Yang terakhir saya ingin sampaikan buat kita semua, sesuai dengan judulnya, sabar dalam menghadapi kesesakan. Mungkin kita semua bertanya, gimana sih caranya supaya kita sabar dalam menghadapi kesesakan? Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, supaya kita sabar dalam menghadapi kesesakan, yang pertama, saudara mesti sadari dulu bahwa satu-satunya pertolongan kita yang pasti hanya datang dari Tuhan. Tuhanlah tempat, Tuhanlah pertolongan kita. Nah, pada waktu kita mulai bersandar, kita sepenuhnya berharap kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita tidak akan mudah untuk dikecewakan. Nah, kalau kita mengharapkan pertolongan dari orang lain, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini di mana semua orang menghadapi kesulitan dalam kehidupan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi firman Tuhan mengajar kita, lewat Mazmur pasal 121 diingatkan bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita, tidak ada yang lain. Mari tanamkan dalam diri kita bahwa hanya Tuhanlah tempat perteduhan kita. Tuhanlah tempat pertolongan kita. Tuhanlah tempat di mana kita berseru dan mengadu hanya kepada Tuhan saja. Yang kedua, bagaimana kita sabar dalam menghadapi kesesakan dalam kehidupan. Mazmur 121 ayat 3 sampai 5 dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Yang kedua, supaya kita sabar dalam menghadapi kesesakan dalam kehidupan, kita harus betul-betul percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu setia menjaga kita. Ya. Yang kedua, kita betul-betul harus percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu setia dalam menjaga kita. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Dia selalu setia menjaga, menuntun kehidupan saudara dan saya. Itu yang firman Tuhan katakan buat setiap kita hari-hari ini. Sebab dalam perjalanan kehidupan ini bukan soal di mana kita sekarang. Bukan soal apa yang sedang terjadi hari ini. Bukan soal mau kemana kita pergi. Bukan soal udah sampai atau belum sampai di tujuan kita. Tapi soal saudara bersama siapa? Saudara bersama dengan siapa? Nah, kalau kita percaya bahwa kita bersama dengan Tuhan, saya yakin ketika kita ada di padang gurun, Tuhan bisa buat padang gurun jadi kebun buah-buahan. Saya percaya kalau kita betul-betul yakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya yakin sekalipun hari ini kita ada di lembah mata air, Tuhan bisa ubah jadi lembah yang bermata air. Sebagaimana Abraham ketika dia berkata kepada Lot, Lot kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Abraham sepertinya tidak peduli tuh mau dia dapat yang tandus atau dia dapat yang subur. Karena saya yakin dia percaya bahwa mau di tempat yang tandus ataupun di tempat yang subur, yang penting bukan di mana dia berada. Yang penting adalah dia disertai Tuhan atau tidak. Atau bersama siapa dia berada.
Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan kita setia menjaga kita. Tuhan kita setia menyertai setiap kita. Yang berikutnya saudara, ya, saudara dan saya diminta yang ketiga, bagaimana kita terus memiliki hati yang sabar dalam menghadapi kesesakan. Tuhan mau supaya saudara dan saya terus berserah, terus berharap kepada Tuhan. Itu ada di Mazmur 43 ayatnya yang kelima, ya. Mazmur 43 ayat yang kelima, saudara bisa baca, ya. Di situ dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam dirimu, dalam diriku. Nah, ini biasa dalam kesesakan, kita seringkali mengalami yang namanya tertekan, jiwa kita gelisah, diri kita pengen buru-buru semuanya beres, buru-buru semuanya kelar, buru-buru semuanya selesai. Lalu firman Tuhan dorong kita dari Mazmur 43 ayat 5 dikatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita bisa lihat sama-sama, ada 3 bagian bagaimana kita sabar dalam kesesakan. Tuhan minta kita untuk senantiasa percaya bahwa hanya Tuhanlah tempat satu-satunya pribadi yang kita bisa andalkan. Hanya Tuhan yang pasti hari-hari ini. Yang kedua, Tuhan mau supaya saudara dan saya percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi setiap kita. Yang ketiga, Tuhan mau supaya saudara dan saya bisa terus berharap hanya kepada Tuhan. Saudara, untuk kita bisa terus sabar dalam menghadapi kesesakan dalam kehidupan. Saya kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal tadi. Saudara boleh mesti melihat bahwa kesesakan pun bagian dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Kalau kita bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari perjalanan dalam kehidupan orang percaya, maka kita akan mudah untuk berdamai lewat kesesakan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita akan bisa sabar melewati setiap kesesakan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya melihat bahwa kesesakan pun ternyata bagian dalam perjalanan kehidupan orang-orang benar. Satu ayat firman Tuhan yang saya akan tutup khotbah saya dengan pembacaan firman Tuhan. Ya, dalam pembacaan firman Tuhan. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 9, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain apapun, mau bakteri, mau virus, apapun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Tuhan yang begitu kuat terhadap saudara dan saya. Sehingga apapun di dunia ini tidak akan pernah bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Firman-Mu menuntun kami bagaimana melewati setiap kesesakan yang terjadi. Firman-Mu menuntun kami
Bagaimana kami bisa sabar dalam melewati setiap kesesakan yang terjadi. Firman-Mu menguatkan kami bahwa tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami daripada kasih Kristus dalam kehidupan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kesesakan dalam keuangan, kesesakan dalam kesehatan, kesesakan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, dimanapun area-area kesesakan yang mereka hadapi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami semua kekuatan Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melewatinya. Bahkan berikan kami kesabaran Tuhan untuk menanti dan melihat keajaiban Tuhan, untuk menanti dan melihat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kesesakan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya kami bisa melewati semua ini bersama dengan Engkau. Kami percaya kami bisa melihat, kami bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan Tuhan. Kami percaya apa yang terjadi hari-hari ini akan kami lewat semua yang terjadi, membawa kami melihat bahwa Tuhan kami besar, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami agung, Tuhan kami dahsyat, dan tidak ada apapun juga yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas oleh ruang dan waktu, tapi Roh Kudus tidak terbatas oleh apapun juga. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami. Firman Tuhan boleh senantiasa menuntun kami. Karena hari-hari ini Tuhan, tidak ada yang pasti yang kami bisa terima. Tapi kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kemurahan, anugerah, dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kalau sampai hari ini kami ada, kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tak dapat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Come on everybody, semua sama-sama. Tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Namaku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
naikkan pujian ini. Walaupun kami gak bisa melihat, walaupun kami sedang hidup di dalam ketidakpastian, tapi kami mau pastikan bahwa kami mau memandang, mata kami mau tertuju kepadamu Tuhan. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kau tetap untukku. Kami percaya firman-Mu sudah disampaikan buat kami. Ajar kami untuk belajar mempercayai Tuhan. Tetap bersabar di dalam kesesakan kami. Sekalipun ada banyak hal yang belum menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar seperti Yakub, tetap menabur. Karena kami sadar dan kami percaya bahwa barang siapa yang menabur di dalam kesesakan, menabur dengan air mata, janji-Mu berkata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Berapa banyak di antara kita sedang ada di dalam air mata. Air mata yang tidak berhenti mengalir saat ini. Maukah engkau belajar mempercayai Tuhan? Bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan mari kita berubah untuk kita jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan bertanya why, jangan bertanya kenapa. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini harus terjadi padaku? Kenapa ini harus terjadi kepada keluargaku? No. Mari ganti semua keluhan kita, ganti dengan ucapan syukur. Percayalah, orang yang mampu bersyukur adalah orang yang fokus kepada apa yang telah Tuhan kasih dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak mampu bersyukur adalah mereka yang fokus dengan apa yang belum Tuhan kasih dalam hidupmu. Coba pandang, coba lihat, coba evaluasi. Coba lihat apa yang ada di tanganmu. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang pengen memiliki apa yang ada di tanganmu hari ini. Tapi sayangnya seringkali kita selalu mengeluh, kita selalu merasa kurang, kita selalu merasa bahwa belum banyak yang kita punya, belum banyak yang kita nikmati.
Padahal di luar sana ada begitu banyak orang yang menangis. Ada banyak orang yang sampai hari ini belum bisa memiliki apa yang ada di tanganmu. Percayalah. Percayalah. Percayalah kepada Tuhan bahwa apa yang ada di tanganmu saat ini untuk dinikmati, layak engkau nikmati. Lord Jesus, we thank you for your word. Thank you for your truth. Thank you for your word. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ku bersyukur.
Kami bawa keterbatasan kami bawa 5 roti dan 2 ikan. Mungkin bagi kami it's too small. Mungkin itu terlalu kecil. Tapi kami mau belajar bersyukur. Kami bawa ke hadapan-Mu seberapapun income yang kami punya. Seberapapun penghasilan yang Engkau izinkan ada di tangan kami. Seberapapun kesesakan yang Kau izinkan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar mengucap syukur. Then the miracle happen. Then the miracle happen. Dan kami percaya Engkau sanggup melakukan yang lebih dari yang mampu manusia kerjakan. Tapi kami mau memulainya dengan ucapan syukur. Lord Jesus, thank you for Ade Tarigan, for the message. Kami percaya Engkau memberkati, Engkau memberikan pewahyuan lebih lagi untuk bisa diungkap bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Wow, amin. Berapa banyak di antara saudara yang diberkati Tuhan? Saya percaya firman-Nya adalah ya dan amin. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati, pastikan Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama untuk share apa yang saudara sudah terima, bukan hanya bagi dirimu, tapi boleh di-share buat orang-orang di sekitarmu. Untuk kita boleh tetap bersabar di dalam kesesakan, tetap kuat di dalam kesesakan. Jangan mengeluh, kita belajar terus mengucap syukur karena ada kuasa di dalam ucapan syukur kita. Oke? Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening 777 0666 168. Saya ulang, 777 0666 168. Best ya, atas nama Elvina Suryadinata. Oke, itu aja dari saya. Dan jangan lupa seperti message minggu lalu dari Kowing, Corona, this virus itu udah bikin kita menjadi orang-orang yang memikirkan lebih banyak pada diri sendiri, kesehatan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, makan minum diri sendiri, semua untuk diri sendiri. Kowing memberi pesan, lawan spirit untuk mementingkan diri sendiri. Kita harus lawan balik dengan spirit yang berbeda, yaitu apa? Kita mulai belajar memikirkan orang lain. Karena kalau kita bisa memikirkan orang lain, kalau kita bisa melayani orang lain, itu artinya bahwa kita tidak memikirkan diri sendiri. Saya punya quotes yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Selama saudara belum bisa mati terhadap dirimu sendiri, maka saudara tidak akan pernah hidup bagi orang lain. Saya ulang, selama saudara tidak pernah bisa mati untuk dirimu sendiri, maka percayalah saudara tidak akan pernah bisa hidup bagi orang lain. So, matikan ego kita, mulai berpikir, mulai layani keluargamu, layani sahabatmu, layani orang-orang di sekitarmu. Dan just info bahwa di United itu ada cukup banyak orang-orang juga yang terguncang secara ekonomi. Dan kami ada yang namanya United Care Center, yaitu kita kumpulkan beberapa berkat yang kita punya dari orang-orang di sekitar, dan kemudian kita salurkan bantuan-bantuan tersebut buat mereka yang membutuhkan. Nah, ada beberapa yang sangat membutuhkan dan tentunya perlu dicek kira-kira sedang mengalami apa, lalu terus kemudian kira-kira kebutuhan yang diperlukan apa, lalu kemudian yang perlu kita salurkan apa, dan bagaimana caranya kita menyalurkan. Nah, itu semua saya mohon untuk club leader bisa pastikan member klubnya nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang bermasalah. Tapi kalau mereka ada yang bermasalah, tugas saudara untuk menginformasikan kepada kita. Dan satu pintu aja, nanti Ibu Negara, istri saya, yang akan mereview, yang akan menginterview, kira-kira memastikan kira-kira kebutuhannya apa dan dengan cara seperti apa kita mau membantu our family yang sedang dalam guncangan. Oke? Itu aja yang saya ingin sampaikan. Dan saya tidak tahu kira-kira apakah ada info lain. Tidak ada. Kalau tidak ada, sekali lagi thank you buat Bung Ade Surya Tarigan. Thank you brother. Thank you
Keren banget message-nya. Oke, we are blessed. Oke. Nah, baik. Sekarang kita akan menerima berkat. Yuk, sama-sama. Jesus. Jesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah keluarga ilahi yang memuridkan bangsa dan membapai generasi untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Jangan mengeluh, tetap bersabar di dalam penderitaan, di dalam kesesakan, karena seringkali Tuhan pakai kesesakan untuk mengupgrade levelmu. Dan seringkali Tuhan izinkan kesesakan untuk saudara boleh tetap menabur, sehingga engkau bisa menuai suatu hari nanti. Tapi kalaupun engkau tidak menuainya, dengar baik-baik, kita menabur bukan karena kita ingin memperoleh sesuatu. Kita menabur, kita memberi because we love God. Sekalipun tidak ada yang kembali dalam hidup kita, percayalah, kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Memberilah dengan kasih, bukan memberi karena ingin mendapat keuntungan. Bersyukur di dalam segala hal, bersyukur di dalam penderitaan, bersyukur dengan apa yang ada di tanganmu. Percayalah, karena di luar sana ada banyak orang yang ingin memiliki apa yang kau syukuri hari ini. Terima kasih. Kami selesai. Berkati jemaatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan